Oke, gimana PR-nya? Bisa ngerjain itu? Bisa. Bisa. Boleh dong ditunjukin dikerjainnya di mana di rumah? Di Python Idle apa di REPL? Drapel. Drapel. Oke, boleh dong di share, share screen. Ya, bentar-bentar. Nah, ini dia. Oke, ini yang pertama ya. Oke. Nih. Ini satu lagi. Itu yang mana, Pak? Yang berikutnya yang lingkaran-lingkaran. Oh, yang lingkaran ya. Hmm. Habis ini Azizi tunjukin ya. Ini. Nah, yang Nah, oke. yang lingkaran kan Wih, keren. mana? Yang lingkaran ini bukan. Mm-mm. Oke, keren. Sip. Yang segi 5? Yang segi 5 itu tar. Yang segi 5. Yang ini nih. Nah, udah lancar berarti ya. Udah. Terus yang mana lagi nih? Yang berikutnya lagi itu adalah yang Yang salju itu bukan. itu. Dom salju bukan. Ya, yang salju yang contohnya warna merah muda ini. Background-nya. Oke. Tar, tar. Yang ini ya. Wus. Yang ini kan Iya, kalau cabangnya ditambah cabangnya oh itu ditambah jadi berapa? Jadi berapa? batang Tuh. kok. Batangnya jadi muat nggak sih kalau 7 gitu jadi 7 jadi bisa kayak gimana? Hmm, bisa. Wis. Oke.
Keren. Terus yang mana lagi? Yang terakhir yang bunga yang ada potnya. Bunga. Bunga itu berarti bunga. Apa? Oke. Ah, yang ini. Iya. Main panjang ya. Berapa lama nih ngerjainnya, Uci? Berapa lama? Nggak tahu. Pagi sampai siang. Oh, cepet lah ya. Nggak tahu juga. Pagi Keren. ini nggak apa-apa. Bagus. Kesulitannya di bagian mana tadi waktu ngerjain? Sulitannya yang pas ngewarnain itu. Mm-mm. Ya yang pas ngewarnain kan nggak tahu tuh. Mm-mm. Yang buat warnain daun-daun dalamnya, bukan Oh, garis terus dapatnya dari mana? dari sini. Oke, coba-coba ya. Ya. Ada bikin fill itu ya, fill color sama bikin fill. Oke, sip, keren. Terima kasih, Oji. Avan sudah datang, sama datang Avan. Gimana PR-nya? Snowflake-nya udah jadi semua? Siapa yang sekarang mau sharing? Azizi atau Avan? Tunggu sebentar. Oke. Avan mungkin? Oh, Avan masih stuck. Stuck di mananya, Avan? Boleh lihat nggak? Coba di share screen, Avan. Selamat datang, Kak Ucok. Ah, ini dia, Avan. Parse error, bad input on line 7. 5 kali X. Kurang tab. Kurang tab, iya benar. Aha. Apalagi apa ya itu line 3 yang salah. Iya.
Itu bisa. Jadi kalau pakai ID itu enaknya gitu ya, ada keterangannya kalau error, salahnya di mana, baris keberapa, salahnya kenapa, jadi kita bisa cepat benerin. Kalau cuma pakai notepad, errornya nggak kelihatan. Oke, yang kemarin ya, contoh yang kemarin. Yang 2 lingkaran. Berapa kali nih? 30. Oke, yang berikutnya, yang PR, yang diamond, snowflakes yang pertama. Oh, belum coba. Azizi, udah dapat apa yang baru dibikin? Ada yang bisa ditunjukin nggak? Oh, aku baru satu doang. Apa-apa, ditunjukin aja dulu coba. Satu. Sebentar, belum selesai dikit lagi. Oke, sambil nunggu Azizi. Hari ini kita eh, kemarin kita pakai REPL ya. Hari ini saya mau pakai yang lain. Sebenarnya sama aja, fungsinya sama. Cuma ini saya nemu bagus, dia namanya Trinket.io. Sama juga IDE online juga, tapi kenapa saya pakai ini karena ini nanti bisa di-share langsung. Jadi kayak misalnya ini, saya udah buka satu, terus saya ngetik di sini, saya jalanin. Nah, nanti kodenya ini bisa langsung di-share. Ini share link, copy, terus saya paste di chat. Itu kalau dibuka di sana, sama yang keluar yang kode yang saya kasih ini. Ya. Nah, jadi nanti kita masing-masing akan coba bikin program lain ya. Saya mau nunjukin ini ada namanya Tina. Tina ini kura-kura juga ya, tapi beda nama ya. Tapi sama-sama pakai turtle. Nah, kalau kemarin kita kan banyak main di function ya, function sama for loop. Ini ada satu contoh lagi yang kita bisa coba juga ya, yang mana ya? Oh ini if else statement ya. Jadi nanti kita di sini bisa bikin semacam game tebak-tebakan, simpel sih, nggak banyak pertanyaannya, tapi nanti seru. Jadi kita bisa sharing, masing-masing bisa nambahin kode punyanya temennya ya, pakai Trinket ini. Nah, jadi ini nanti saya jelasin dulu.
yang trinket ini. Saya tadi udah share linknya. Jadi ini linknya Tina itu yang ini. Ini Tina. Oke. Dicoba dulu dibuka yang linknya panjang itu yang Hour of Python. Azizi, ada yang mau ditampilin? Iya nih. Udah. Oke, ini yang pertama ya. Bintang. Itu aja yang baru sempat. Oke, sip. Udah keren. Nanti dicoba-coba lagi habis ini ya. Iya. Oke. Oji udah, Azizi udah, Afan udah. Hasan masih nggak bisa buka REPL-nya ya. Nanti kita pakai Trinket aja ya, Hasan ya. Nah, jadi hari ini saya pakai ini, Hour of Python ini. Kita lihat sama-sama. Ini, sini. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari atas, saya gedein dikit. Kalau dilihat dari atas ya, ini sebenarnya sama kayak yang kita udah pelajarin ya. Jadi ini kita udah turtle ini. Turtle yang pen up, pen down udah bisa. Moving forward udah bisa. Terus color udah bisa, circle sudah. Loop kita sudah bisa. Nah, ini kemarin yang saya lewatin dulu ya. Jadi kalau variabel itu kan dia cuma bisa nampung satu biasanya ya. Nah, ini ada yang jenis variabel yang dia bisa nampung banyak. Ya. Kalau di Python itu ada 3 macam sebenarnya. Ada list, ada tuple, ada set. Nah, itu sama-sama bisa menampung banyak nilai. Nah, ini kita coba aja deh. Jadi, saya nyobanya di sini ya, biar kelihatan. Oke, jadi ini ada contohnya. Kan kalau kemarin kita punya nilai sama dengan 10 misalnya ya. Print nilai. Oke. Kalau dijalanin, ini di bawahnya. 10. Nah, kita bisa simpan, kan kalau misalnya kita mau nyimpan nilai satu kelas gitu ya.
nilai ulangan satu kelas. Kan susah kita masa kalau siswanya ada 10 aja, masa kita harus bikin variabel nilai 1, nilai 2, nilai 3, ya. Kan jadi banyak sampai 10. Apalagi nanti misalnya ada tambahan atau ada pengurangan siswa, kan susah. Nah, itu kita bisa tetap pakai satu variabel ini, tapi kita pakai namanya list. Ya, ini. Jadi satu variabel ini bisa nyimpan banyak. 90, 80, 70, 85, 95. Ya. Ini contohnya di sini sama. List pakai kurung siku. Ya. Nah, ini kita bisa baca satu persatu nilainya pakai for. Jadi print number in atau for bisa tetap pakai x in nilai, ya. In x. Nah, ini berarti dia akan berulang-ulang membaca dari setiap elemen. Ini namanya elemen, ya. Elemen pertama 90, 80, 70, 85, 95. Jadi kita bisa punya satu variabel tapi menyimpan banyak angka. Nah, ini di sini bisa dimanfaatkan juga untuk menggambar ini nih. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia di maju dikali 10, ke kiri 60. Tadi import, iya, import turtle myPen sama dengan turtle myPen ship turtle, ya. Terus di sini myPen forward x dikali 5 myPen left 60, ya. Ininya masih beda. Ininya tadi 1, contohnya 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ya. Oh, ini kali 10. Oke. Sama aja sih, beda pengalihannya. Ya. Udah 10. Jadi ini nilainya kita bisa punya banyak, disimpan di sini. Nah, itu namanya array, istilah umumnya array, ya, list daftar. Jadi satu variabel bisa nyimpan banyak. Oke. Terus ini di sini ada lagi. Ini udah. Color udah. Nah, kita kesini aja. Ini kemarin kurang banyak dibahas, ya. Nah, ini sebenarnya ngasih contohnya karena tujuannya untuk latihan pakai if else. Jadi di sini dia contohnya nggak menampilkan gambar, ya. Ini menampilkan teks aja. Kecil banget. Jadi si Tina ini sebenarnya kita bisa aja tulis, nggak harus pakai Tina, nggak harus pakai turtle, ya.
Jadi itu kalau misalnya mau diikutin itu adalah kita latihan pakai if else ya. Jadi misalnya kita pengen bikin kuis, ya, ada pertanyaan. Pertanyaannya sama dengan berapa 7 kali 3 gitu ya. Nah, kita bisa bikin aplikasi di Python yang kita minta orang mengetikkan sesuatu ya, pakai namanya input. Nah, ini kita bisa ngetik sesuatu. Nah, ini kan jawabannya belum kita tangkap nih. Kita bisa tangkapnya pakai ini. Jawaban, kita bikin variabel jawaban sama dengan ini. Udah. Kalau misalnya kita mau langsung cetak jawabannya, ini ya, 23. Nah, kan kita pengennya ini kayak tebak-tebakan ya. Berarti kalau tebak-tebakan kan kita harus ngecek. Bener nggak sih jawabannya? Kalau jawaban sama dengan, ingat ya, kalau membandingkan itu pakainya 2 sama dengan. Jawaban sama dengan 21, berarti kan bener nih. Ya. Print, benar. Oke. Else, print, salah. Kok salah? Kenapa salah? Jawaban sama dengan 21. Kenapa salah? Jawaban sama dengan 21. Oh, sorry. Jadi, nah ini yang kemarin kita bahas di awal ya, ada tipe data. Jadi input ini dia menerima data, tipe datanya itu string ya. String itu kemarin apa? String itu yang merah-merah nih. Ya, ini teks ini meskipun dia kita bacanya berupa angka, tapi dia bukan angka yang bisa dijumlahkan, bisa dihitung ya. Nah, beda kayak misalnya kita punya variabel A yang, nah gini, ini yang warnanya hijau Tosca ini ya, ini angka. Nah, permasalahannya di sini adalah kita memasukkan jawaban dari nilai yang diinput. Berarti kan si jawaban ini tipenya string ya. Tapi dibandingkan dengan 21 yang tipenya integer atau angka. Sudah pasti nggak akan cocok. Ya, kita buktikan. Print type jawaban. Ya, kelas str berarti si jawaban ini string ya, teks. Dia nggak bisa dibandingin sama angka. Nah, supaya bisa dibandingin sama angka, ya berarti angkanya aja yang kita jadiin teks ini. Ya, benar kan? Atau jawabannya yang kita jadiin integer. Ya, ini kita paksa jadi integer pakai perintah ini. Jadi kalau kita kasih in ini berarti dia jadi integer.
sorry. Oke. Nah, dia harus hati-hati, tipe data ini nggak boleh salah ya. Angka itu beda sama huruf sama teks. Oke, jadi ini kalau nggak teliti ini ada agak nyelip nih di sini. In, nih, ini di sini berarti dia jawabannya dijadiin integer, sehingga bisa dibandingkan dengan ini, ya. Nah, ini berarti guess-nya integer, sehingga yang bisa di-write, supaya bisa di-write, dia harus jadiin string lagi. Oke. Oh ya, ini kalau misalnya mau menulis yang bisa digabung dengan teks, salah jawabannya ini kan tadi, oh ini teks ya. Kalau teks bisa langsung jawabannya plus jawaban, ya. Oh, nggak mau ya. Ngadep sama ini. Harus jadi ini dulu berarti. Sambungan. Oh, ada ini. Ya. Jadi teks bisa digabung-gabung dengan tanda plus ini ya. Oke, jadi ada teks, ada angka, jangan dicampur-campur. Ini ada contoh lain lagi. Nah ini contohnya sebenarnya agak terlalu berlebihan ya, karena dia harus pakai try except. Try except ini sebenarnya untuk menangkap error. Jadi misalnya ada error, dia nggak berhenti programnya, tapi dia menampilkan yang di bawah ini. Try except. Tapi sebenarnya nggak pakai ini kalau untuk belajar nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya udah bikin aplikasi beneran, bisa pakai try. Nah ini ceritanya kita mau nebak. Jadi kemarin kita juga udah sempat nyoba sebenarnya. Misalnya berapa usiamu? Nah, kita bikin ini if-nya agak banyak. Ya. Ini kita jadiin integer juga, biar nggak error. If jawaban kurang dari 15 dan ini kalau di Python dia pakainya ini jawaban lebih dari 10 ya. Print usiamu antara 10 dan 15. Kita bisa
bikin kalau else itu kalau misalnya dia di luar ini, di luar ini kan pertanyaan nih if nih. Kalau ini jawabannya benar, dia akan mencetak ini. Kalau dia jawabannya salah, dia akan mencetak yang ini. Nah, usiamu bisa di atas, bisa di bawah. Nah, masalahnya kan kita nggak pengen kayak gini nih. Kita kan pengen ngecek juga dia bukan antara 10 dan 15 itu di bawah 10 apa di atas 15. Jadi ini kita bisa pakai else yang ada if-nya lagi, ada pertanyaannya lagi. Kalau jawabannya kurang dari 10, berarti usianya di bawah 10. Nah, tinggal yang if jawaban lebih dari 15, print usiamu di atas 15. Ya. Kalau kita misalnya ngisi 11, ya berarti di atas 15. Kalau kita ngisi 5, di bawah 10. Ya. Nah ini logika kita dilatih di sini biasanya. Jadi logika kita biasanya harus bermain. Karena ini kadang suka kita nggak teliti ya. Dan kita bisa membuat program kita jadi lebih efisien juga. Jadi misalnya begini. Ini kan kalau misalnya pilihannya kemungkinan cuma ada 3 ini, ya. Berarti kan kalau nggak masuk yang pertama, masuk yang kedua, kalau dia nggak masuk dua-duanya, dia akan masuk yang ketiga. Ya. Artinya kalau dia, kita contohnya masukkan umurnya 25 tahun. Ya. Kan yang pertama pasti jawabannya salah, berarti nggak masuk. Nah, kemudian dicek lagi, apakah dia di bawah 10. Pasti nggak masuk juga kan? Dia pasti ada di sini. Nah, kalau dia pasti ada di sini, ini sebenarnya nggak dicek lagi juga nggak apa-apa. Cukup else gini aja cukup. Ya. Karena dia pasti larinya ke sini. Kalau misalnya kita ininya 25, nah itu pasti akan lari ke sini tanpa kita harus ngecek lagi dia di atas 15 apa enggak. Nah, jadi ini salah satu triknya ya. Nah, kadang yang kita suka lupa itu kalau misalnya ini ada else if, tapi ini di atas misalnya 25 gitu. Nah, ini kan masih ada yang kurang nih. Ada yang kurang. Antara 15 sama 25 belum ketangkep. Dia berarti 12 ya. Makanya paling bagus di sini selalu ada yang else, yang kalau dia nggak terpenuhi semuanya, dia harus masuk ke salah satu. Berarti ini usiamu antara 15 dan 25. Oke. Misalnya berapa? 20. Oke, nah ini triknya if else kayak gini. Ini nanti di semua pemrograman itu biasanya ada model seperti ini kan, if else, mau Python, mau C, mau JavaScript, PHP, itu ada semua. Cuma cara nulisnya aja. Kalau C
C, PHP itu else if ya. Else if. Ini kalau Python ya else. Disingkat ya. Suka-suka yang bikin. Oke. Nah, ini udah semua berarti. Oh, ini lebih panjang lagi nih. Lebih panjang lagi. Ya. Nah, nanti kalau banyak latihan, bisa lah ini cepat bikin yang paling efektif. Oke, ini untuk ini range-nya lebih banyak lagi. Oke, sudah semua kayaknya ya. Function ini sudah. Function. Terus ini. Oh, ini bikin kue. Bikin kue ulang tahun nih, udah 3. Sudah semua nih yang dasar-dasar udah semua. Nah, di sini sebenarnya ada challenge-nya, tapi ada di mana ya? Ada yang mau ditanyain dari yang tadi, ada yang nggak jelas? Kau Cok mungkin mau tanya sesuatu? Saya nanya kapan kita kolaborasi bikin gamenya. Nah, yuk. Tunggu reviewnya ya ntar ya. Teman-teman yang mau belajar visual art bisa ikut workshopnya Kak Ucok besok Kamis Jumat. Bikinnya gampang cuma pakai PowerPoint, nggak perlu Photoshop, nggak perlu Corel Draw, nggak perlu Adobe AI, pakai Ya, PowerPoint. model PowerPoint. Modal PowerPoint. Bikin video juga bisa ya pakai PowerPoint. Ya, video. Dari mulai desain ya, desain, ilustrasi, animasi, sampai ke video editing sih. Nah, gitu. Jadi kalau mau punya konten Instagram, YouTube, nggak perlu susah-susah bikin kontennya pakai PowerPoint aja udah cukup. Nah, ini Python juga sebenarnya bisa untuk bikin game Kaucok. Tapi lebih banyak ngetiknya ya. Jadi cuma kan possibility-nya lebih banyak. Tapi kalau yang paling gampang pakai Scratch. Oke. Ini sekarang saya share screen-nya. Sekarang giliran kalian ya. Semua udah bisa buka ini ya, trinket.io. Oke. Ini dibuka. Kalau misalnya muncul yang agak berbeda kayak sekarang ini nggak apa-apa. Jadi dia cuma nampilin contohnya aja. Nah, misalnya keluar kayak gini nggak apa-apa, sama aja. Ini dihapus boleh. Terus ini bawah di expand jadi penuh lagi. Ya. Nah, terus kita bikin game nih. Bikin game. Nggak perlu import-import, kita main input aja. Jadi misalnya tadi. Pertanyaan. Tebak angka misalnya. Angka sama dengan
18 ya, atau yang agak gede lah, angkanya 48. Terus pertanyaan, coba tebak saya punya angka berapa ya. Nah, kita tampilkan input pertanyaan ya. Input pertanyaan. Nah, kalau kayak gini kan nanti keluarnya kayak gini nih. Oke. Nah, dari biasanya kan kalau main tebak-tebakan habis ditanya gini, kita kan nanya lagi nih, tebak-tebak saya punya angka berapa. Dia nanya lagi, pertanyaan, apakah angkanya di atas 50 ya. Jawab dengan iya atau tidak. Nah, ini kan jawabannya berarti kita bisa dapat ya. Jawabannya kita bisa dapat ya atau tidak. Berarti kan kita bisa ngecek kalau jawabannya itu sama dengan ya. Nah, berarti kita harus nanya lagi nih mungkin. Pertanyaan. Apakah nilainya, angkanya di bawah 100 ya. Terus kita ambil lagi pertanyaannya. Oke. Sehingga kalau dijalanin kira-kira coba tebak saya punya angka berapa. Nah, misalnya jawabannya iya. Oke, nah ini saya kasih depannya, kira-kira lanjutannya gimana nih supaya bisa nanti nebaknya berapa ya. Saya jadi bingung. Gimana ini? Kalau tebak-tebakan itu jadi saya yang nanya sendiri. Ini. Kau Cok ada ide nggak Kau Cok? Pertanyaannya apa? Ide apa nih? Tebak-tebakan. Oh, tebak-tebakan. Atau bikin ya, saya baru ingat.
Gini, salah saya, sorry. Gini maksudnya. Jadi tebak nih, tebak saya punya angka berapa. Jadi misalnya saya nebak nih 50. Nah, dicek if jawaban, nah ini harus dijadiin integer nih berarti. Integer kalau jawabannya di atas angka, berarti kegedean. Nah, gitu. Berarti harus suruh nebak lagi. Kalau misalnya kegedean. Ya. Jawaban sama dengan input coba lagi. Ini kita jadiin integer. Oke. Sebenarnya yang pertama adalah if jawaban sama dengan angka. Nah, itu langsung benar. Print benar. Ya. Ini, tebak saya punya angka berapa. Misalnya, kalau misalnya jawabnya 48, kan berarti langsung benar. Kalau misalnya jawabnya 50, gedean, coba lagi. Tapi ini kan belum selesai. Kalau misalnya saya nulis lagi 50 kegedean mungkin 45. Kan belum selesai nih. Ya. Nah, coba sekarang kalian yang meneruskan. Ya. Teruskan gimana caranya. Ini gamesnya bisa untuk tebak-tebakan angka. Ya. Ini saya share linknya ini. Oke. String saya share di grup chat ya. Nah, silahkan diteruskan. Nanti kita cek sama-sama. Biasanya tiap anak nanti akan beda-beda hasilnya. Maksudnya cara bikin programnya bisa beda-beda, tapi hasilnya bisa tetap sama. Nanti kita lihat. Oke, silahkan dicoba. Hasan udah bisa buka Trinket? Bisa. Oke, coba ya Hasan ya. Contohnya sudah kita kasih. Itu linknya BF1A777B3D. Contohnya seperti ini. Arfa mungkin masih sakit ya, jadi belum bisa gabung. Bisa buka semua ya, peringkat saya yang contoh tebak-tebakannya. Oke.
Kayaknya udah benar sih, sudah bisa buat nebak. Jadi dia angkanya 48. Kemudian kalau misalnya diisi yang angka terlalu kecil, kalau diisi yang kecil berarti tadi masuknya ke yang kekecilan ya. Coba masukin lagi, jalanin lagi. Jalanin. Kan angkanya 48, isi 100. 15. Kalau udah 5 kali, coba isi lagi yang salah, coba. Terlalu kecil. 50. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oh, itu error karena inputnya U ya. Jadi kalau U itu teks nggak bisa dikasih in ya. Oke. Berarti kalau mau nambahin keterangan kalau sudah lebih dari 5 kali nebak masih salah juga, itu berarti nambahin keterangannya di mana? Jadi ini kan ceritanya masih salah terus nih. Sedangkan percobaannya sudah habis. Ditaruhnya di mana? Di printnya di mana? Oke. Tapi kalau cuma ditulis begitu, kalau misalnya jawabannya benar, itu tulisannya muncul juga dong. Berarti apa? Dikasih apa lagi biar munculnya sesuai dengan jawabannya? Pak, kalau lambang tidak sama dengan T kayak gimana? Tidak sama dengan itu, tanda seru sama dengan. Tanda seru. Bisa. Oke. Jawabannya benar. Benar. Nah, sip.
Oke, keren Oji, udah bisa. Yang lain gimana? Udah nyoba? Azizi, Afan, Arfa, Ahsan, A semua. Yang lain bisa ditunjukin gimana solusinya? Bisa jadi berbeda ya, karena kita logikanya bisa beda-beda. Gimana, Azizi? Bisa? Atau masih error yang lain? Itu siapa? Oh, jadi jaran. Itu errornya ada di bawah ya. Nah, itu kalau variabel Ahsan nggak boleh pakai spasi. Saudara saya itu disambung atau dikasih garis bawah. Tulisan saudara saya itu. Iya itu. Nggak boleh pakai spasi. Ya itu benar. Bisa jalan nggak, Ahsan? Itu apa lagi errornya? Coba dilihat. Mm-mm. Kak, itu Ya, tadi itu cara keluar dari for kalau nggak nunggu range-nya habis gimana ya? break. Break. Ya. Jadi kalau baru 2 kali putaran dari 10, kalau break, kita tulis break, dia langsung keluar. Nggak nunggu sampai 10. Primer. Itu siapa Ahsan? Kalau if di ujung kanan itu dikasih titik 2.
kalau kemarin Replit kan errornya ada di sebelah kanan ya, di outputnya ya. Kalau ini trinket ini, nah kalau Replit kan kemarin di sebelah kanan sini. Kalau pesan ada errornya ya tulisannya. Kalau trinket ini errornya di bawah sini nih, syntax error nih. Bad input online 13, berarti di sini. Bad input. Nah, ternyata dia nggak ada ininya ya. Harus benar-benar nulis. Nah, kalau if, Ahsan, if itu sama dengannya dua sama dengan. Kalau sama dengan yang satu, itu untuk memindahkan nilai. Kayak yang di atasnya itu kan mengisi nilai. Nah, itu jangan salah ketik, itu yang di atas kan variabelnya jawaban. A-nya 2 di depan. Jawaban. Ada mat atau BI. Nah, yang bawah nggak pakai mat. Jadinya beda. Nah, itu saudara saya yang di baris pertama kan pakai garis bawah. Yang bawah nggak pakai garis bawah, jadinya nggak nyambung. Yang atas nggak usah pakai garis bawah. Ya, masih error nggak kok di run? Nah, itu yang baris kelima, perhatikan itu kurungnya, kan ada dua buka kurung. In, kurung buka, input, kurung buka. Tapi tapi di terakhir cuma ada satu kurung tutup. Berarti kurang satu. Di ujung kanan itu ditambahin satu lagi. Udah, jalan. Oke, siapa lagi yang mau nunjukin? Oji udah bisa breaknya? Bisa, bisa. Bisa ya. Ini saya udah
berarti belum nunjukin. Sebenarnya saya juga udah bikin. Yang lain mungkin ada cara lain. Azizi, Afan, Arfa. Arfa udah sehat, bisa ngikutin? Yang hour of code udah dikerjain belum? Yang Snowflake, ada yang mau ditanyain nggak Arfa? Azizi, udah jalan? Sama nggak dengan yang dibikin Oji? Belum bisa jalan. Oh, nggak bisa. Kenapa? Coba tunjukin. Terus? Udah di enter? Benar. 3 kali percobaan. Kalau misalnya jawabnya salah, nah berarti yang lebih kecil belum dimasukin untuk ngecek lebih kecil. Kan kemungkinan salahnya itu ada dua kan, dia lebih besar atau lebih kecil. Itu udah oh belum jalan ya. Kecilan. Harusnya kalau kecilan dia minta input lagi ya. Berarti ditambahin di mana tuh? Error.
Nah, kadang error itu ya, kan ini IDE-nya dia ngecek penulisan ya. Jadi, kadang IDE-nya itu juga salah ngasih errornya. Dia bilang errornya di baris ke-16. Padahal sebenarnya kesalahannya itu ada di baris sebelumnya. Ini kalau gini error nggak? Nggak bisa. Tadi kalau nggak salah ada error, ada yang salah di atasnya. Ya. Jadi karena misalnya tadi nggak ada titik 2 gitu ya. Itu kan misalnya titik 2-nya ada di baris keberapa, errornya malah jadi di baris berikutnya. Karena diakibatkan kesalahan di baris sebelumnya itu. Jadi mesti agak kreatif nyari kesalahannya. Oke, ini udah jalan ya. 34 kekecilan, 98 benar. Kalau yang terlalu besar, tulisannya salah ya. Kalau misalnya kayak tadi si Oji masih ingat nggak kalau misalnya udah 3 kali percobaan masih salah aja, itu nulisnya di mana tuh? Lupa. Kira-kira gimana coba sekarang logikanya? Kalau misalnya udah 3 kali coba, kalau udah 3 kali nyoba berarti dia ada di posisi mana itu? Misalnya 100 salah, 56 salah, salah. Oke. Nah, gini, ada lagi catatannya gini. Ini saya tunjukin ya. Ini kan Azizi pakai if ya langsung ya. Iya. Nah, kalau saya kan tadi nyontohnya pakai elif ya. Elif itu kan else if. Bedanya apa? Kalau if aja, itu berarti dia akan dicek semua. Jadi ini pertama ini dicek, terus ini dicek. Tapi kalau pakai elif, misalnya di sini elif, berarti dia else if. Else itu artinya dia alternatif gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini sudah dicek dan di sini benar masuk, yang ini nggak akan dicek lagi, yang 2 ini, karena ini adalah else dari yang pertama. Nah, jadi makanya tadi ini bisa lebih dari 3 kan, ini habis coba lagi ada 4. Padahal ini cuma 3 kali percobaan, karena tadi setelah ngecek if yang ini, ya, dia ngecek lagi if yang ini. Padahal masih sama-sama memenuhi, sehingga dia kena coba lagi. Nah, kalau ini pakai elif, dia akan ngecek ini. Kalau ini tidak memenuhi, dia akan ngecek ini. Kalau di sini dia udah memenuhi, yang ini nggak akan dicek lagi. Gitu. Paham ya? Coba jalanin lagi kalau yang pakai elif.
Paskan 3 kali ya. 1, 2, 3. Coba ditambahin di mana ditulisnya kalau misalnya sudah 3 kali masih salah aja, ditulis percobaan Anda habis gitu. Ditaruhnya di mana dulu? Berarti sudah 3 kali, for loop-nya udah selesai kan? Iya. Ini udah selesai, ditulisnya di mana? Setelah for loop selesai itu ada di mana? Baris keberapa? 18. 18. Nah, masuk ke kanan apa nempel ke kiri? Ayo, masuk ke kanan apa nempel ke kiri? Kiri. Nah, coba tulis apa? Print. Kalau mau nulis pakai perintah apa? Apa perintahnya buat menampilkan tulisan? Print. Print, ya benar. Coba jalanin. Oke. Sebenarnya masih bisa di ini lagi ya, dibagusin lagi, tapi nggak apa, udah benar sampai sini. Oke, terima kasih Azizi. Iya. Yang lain siapa tadi? Arfa, Afan gimana Afan? Stuck nggak? Udah bisa tebak-tebakannya udah jalan belum? Kayak gini bukan. Kayak gimana? Nggak bisa jalan, kenapa? Coba tampilin. Oke. Terus? Oh, ini Afan pakai tablet ya? Ininya digeser ke atas bisa nggak biar enak? Ini ditarik ke atas bisa nggak? Ini pembatasnya ini ditarik ke atas bisa nggak? Biar nggak ketutupan keyboardnya. Nah, kalau itu kan ketutupan. Ini nih, ini ditarik ke atas bisa nggak? Nah, itu. Nah, gitu.
Coba di run. Masukkan angkanya 3. Kalau 3, nah nggak terjadi apa-apa kan? Karena memang tidak ada kondisi yang memenuhi angka 3. Ya. Ini kan sama nih. Ini sama dengan, ini sama dengan. Ya. Berarti kan kondisinya sama. Kalau misalnya tadi isinya jawabnya 5, kan berarti dia akan masuk ke sini, masuk ke sini. Nah, sekarang kita butuh menampilkan sesuatu buat kalau misalnya jawabannya bukan 5. Nah, paling gampang yang kayak tadi, siapa tadi yang nanya ya? Ini aja nih diganti nih. Kalau pengen nangkap jawaban yang salah. Sama dengan 2 kali, itu kalau misalnya tidak sama, kita pakainya tanda seru sama dengan. Nah, jadi sama dengannya diganti tanda seru sama dengan. Coba jalanin. Nah, gitu ya. Oke. Nggak apa-apa, sudah lumayan paham sampai sini ya. Gimana, mau dilanjutin lagi? Kalau ini karena memang sama dan tidak sama, berarti nggak masalah dia sama-sama if ya. Malah kalau kita pakai if dan else if, jadi misalnya di sini pakai elif ya. Kalau ini pakai elif, ini nggak perlu dicek lagi. Atau misalnya pakai else gitu. Nggak usah dicek lagi, udah pasti selain jawaban benar, jawabannya kan salah. Gitu. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau mau kayak tadi, kan kita ngecek satu-satu. Yang pertama, kalau misalnya sama berarti benar. Kalau kurang berarti printnya kekecilan. Terus ada if lagi yang terakhir, kalau lebih besar berarti kebesaran. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Paling nggak sudah ada kemajuan. Oke, terima kasih Arfan tadi. Udah bisa jalan ya, tinggal disempurnakan lagi. Arfa gimana? Arfa udah sehat bener nih? Iya. Sudah ya, alhamdulillah. Di, Sudah bisa mengejar sampai mana, Arfa? Oke, di sini bisa ya. Itu di bawah ya jawabannya. 9 terlalu kecil. Nah, ini kita kan pingin kalau misalnya masih salah, terlalu kecil atau terlalu besar, kan masukin jawaban lagi, ya kan? Berarti kita harus ngasih ini lagi yang untuk menulis, memasukkan jawaban, ya. Ini harus ditambahin lagi di sini. Karena input ini itu adalah untuk supaya kita bisa masukin jawaban dengan diketik, ya. Nah, jawaban ini jangan lupa jawabannya, karena kan hasil ketikannya harus kita masukkan ke variabel. Di jawaban sama dengan oke. Yang
bawahnya juga kalau masih terlalu besar, berarti kan kita harus minta inputan lagi. Nah, oke. Coba jalanin. Terlalu kecil. Kalau terlalu kecil kita kasih yang lebih besar loh, 65 ya. Oke, terlalu besar. Oke, udah benar. Jadi sudah 3 kali percobaan, ternyata masih salah ya. Oke, sudah benar, udah bagus. Berarti bisa ngikutin ya, Arfa. Yang kemarin snowflake-nya bisa kerjain? Sempat ngerjain nggak yang snowflake? Belum sempat. Belum sempat ya, nggak apa-apa. Nanti setelah ini dicoba sendiri di rumah. Oke, terima kasih Arfa. Berarti udah jalan semua ya, Alhamdulillah. Oji udah jalan, Azizi sudah, Arfa, Afan, Ahsan sudah, meskipun nggak di share screen. Tapi tadi udah kelihatan. Oke, kita sudah selesai. Udah pinter-pinter semua, bikin snowflake sudah bisa, bikin game tebak-tebakan udah bisa, nanti bisa dipamerin ke temennya ya, temennya suruh nebak. Jadi kayak gitu, kita Python, kita bisa bikin game sederhana, nanti bikin animasi sederhana, terus, oh iya, kalian tebakan saya kan, kalian pasti ada yang suka main game lah ya, mestinya ya. Pada punya account di Discord nggak? Ayo, siapa yang punya account Discord? Masa nggak ada? Roblox lah minimal. Roblox sama Minecraft. Di Discord itu, kita nanti, Discord tuh bisa buat chatting ya, chatting sama sesama gamer. Di Discord itu kita bisa bikin chatbot namanya. Chatbot, jadi pura-puranya kita chatting sama orang, tapi sebenarnya itu robot. Robotnya itu aplikasi yang kita bisa bikin pakai Python. Jadi nanti orang chatting sama robot kita, nggak tahu robot kita kan bisa jawab. Jawabannya di program. Nah, itu namanya chatbot. Itu bisa tuh pakai Python, saya udah nyoba. Nanti kalau memang kalian punya account Discord, kasih tahu saya, nanti saya kasih link chatbot yang saya bikin. Ngobrol sama robot. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kau Cok, mau foto-foto nggak? Ya. Kenapa? Mau foto bersama nggak sebelum... Oh, foto bersama. Oke, siap. Dokumentasi terakhir ya. Coba dinyalain kameranya. Nah, gitu dong. Hei. Apa? Wah, ini udah kayak gamer semua ini. Akun Discord nggak ngaku, nggak mungkin lah. Nggak ngaku ya. Kita punya loh, tapi nggak dipakai. Punya doang. Saya pakai buat ngobrol sama anak saya. Kita suka sharing link di situ. Oke, Kak Uca kalau mau foto. Oh iya. Oke, semuanya menghadap ke kamera ya. Oke, senyum Pepsodent ya. 1, 2, 3, senyum Pepsodent. Oke. Terima kasih. Terima kasih udah belajar sama Karinto hari ini ya. Keren-keren semuanya. Itu di belakang banyak senjatanya, serem banget itu. Kamu kolektor ya? Keren-keren. Di Magelang ya? Kan di sana dekat markas TNI. Oh, oke.
Mungkin Harus itu hati-hati yang nih. kemarin nggak dipakai, dipasang di situ. Iya, iya. Ya, buat semuanya salam kenal ya dari Kak Ucok. Buat Avan, Isti, Arfa. Ini Koji, Oji apa Kenzi panggilnya? Sama Azizi ya? Bebas. Oh, bebas. Oke, sama adik bebas. Oke, Karinto silakan. Oke, terima kasih sudah gabung sama coding camp kita ya, ikut 3 hari coding camp. Seru banget, teman-teman pinter-pinter semua, bisa ngikutin materinya, bisa jawab, bisa ngerjain tugas-tugasnya, moga-moga bisa terus ngoprek Python. Kapan-kapan kita ketemu lagi, udah punya aplikasi yang keren. Ya, kalau ingin lanjut lagi, sebenarnya kita juga punya program coding club ya. Jadi tiap minggu kayak ekskul gitu kita ketemu, karena sekarang lagi nggak bisa ngumpul di sekolah, kita ketemunya di Zoom. Jadi sama juga kita bahas programming juga. Terserah kalian mau belajar Python boleh, belajar yang lain boleh, JavaScript, PHP, kita belajar sama-sama. Ya kebetulan bisa Python, bisa JavaScript, bisa Unity kalau mau belajar, mau bikin game 3D. Oh. Tinggal hubungin Kak Ucok. Saya bisa kalau mau daftar, nanti kita tentuin harinya kapan. Kita rutin tiap minggu ya. Ya, rencana kita mau ini ya Karinto ya. Ada camp apa? Kalau ini kan terpisah nih, nanti kita gabung jadi satu. Nanti codingnya kalian yang bikin, karakter gamenya juga kalian yang bikin gitu ya Karinto ya. Rencana kita mau ada seperti itu. Tunggu aja info-info selanjutnya. Asik. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Oke. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.